Istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, mendatangi Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Ya, pemirsa, kedatangan Putri merupakan kemunculan pertamanya di hadapan publik. Sekitar pukul 17 Minggu sore, Putri Chandrawati, istri dari Irjen Pol Verdi Sambo, keluar meninggalkan rumahnya di Jalan Saguling Duren 3, Pancoran, Jakarta. Putri Chandrawati menuju Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Putri datang ke Makobrimob bersama anak pertama dan kuasa hukumnya. Menurut kuasa hukumnya, kliennya datang untuk membesuk Irjen Verdi Sambo, namun belum diizinkan bertemu. Putri menyampaikan keikhlasan atas perbuatan yang dialami keluarganya. Saya Putri bersama anak-anak. Saya mempercayai dan tulus mencintai suami saya. Saya mohon doa biar kami sekeluarga cepat menjalani masa yang sulit ini. Dan saya ikhlas memaafkan segala perbuatan yang kami dan keluarga alami. Cukup ya teman-teman ya. Terima kasih ya. Mohon maaf ya. Cukup ya. Tim kuasa hukum Putri mengaku sempat berkonsultasi dengan psikolog klinis sebelum kliennya datang ke Makobrimob. Psikolog telah memberikan izin Putri untuk menemui suaminya yang ditahan selama 30 hari di Makobrimob. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, setelah tim kuasa hukum Baradae menyatakan mundur, Baradae kini memiliki kuasa hukum yang baru. Melalui kuasa hukumnya, Baradae menyatakan bersedia menjadi justice kolaborator dalam kasus kematian Brigadir Yosua. Tersangka kasus kematian Brigadir J, Barada Richard Eliezer atau Barada E, mengaku bersedia menjadi justice kolaborator dalam kasus kematian Brigadir Joshua. Hal ini disampaikan kuasa hukum Barada E, Deoluma Yumara, saat berada di Bareskrim Polri Sabtu kemarin. Menurut Yumara, Barada E bersedia membantu penegakan hukum dalam kasus Brigadir J karena dirinya merupakan saksi kunci dalam kasus kematian ajudan Verdi Sambo. Kuasa hukum baru Barada E juga menyebut akan meminta perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Kita melihat ini dalam kacamata konteks hukum, ini penting untuk dilindungi sebagai saksi kunci. Walaupun dia tersangka, tapi penting dilindungi sebagai saksi kunci, sehingga kami bersepakat, saya, Pak Burhanuddin dan Pak dengan Barada E, ya sudah, kita ajukan diri yang bersangkutan sebagai justice kolaborator. Kita memohonkan itu dan kita juga meminta perlindungan hukum kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Deolipa Yumara ditunjuk menjadi kuasa hukum Barada E setelah pengacara sebelumnya Andreas Nahot Silitonga mengundurkan diri. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ajudan dan sopir istri mantan Kadif Propam Polri, Irjen Verdi Sambo, menjadi tersangka pembunuhan Brigadir Nopriansa Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Ya, pemirsa, tim Bareskrim Polri menahan ajudan dan sopir Putri Chandrawati, Barada RE dan Brigadir RR sejak Minggu siang. Pernyataan ini diungkap Direktur Tindak Pidana Umum Mabes Polri, Brigjen Andi Rian Jayadi. Barada RE dan Brigadir RR merupakan sopir dan ajudan istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan informasi terkini dari Bareskrim Polri, pemirsa sudah bersama kami rekan Nadia Valeri langsung dari lokasi. Halo, selamat siang rekan Nadia Valeri, bagaimana perkembangan terkini dari Bareskrim Polri hari ini? Ya,
Ya, selamat siang Pramalistar Jawa Barat. Hingga saat ini untuk perkembangan penanganan perkara kasus penembakan yang menewaskan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat ini masih menunggu konferensi pers yang rencananya akan dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia Barat siang hari nanti. Namun untuk saat ini, untuk update dari kasus ini masih tetap sama, di mana untuk 2 orang tersangka sudah ditetapkan oleh Inspektorat Khusus ataupun tim khusus bentukan Kapolri untuk mengungkap kasus penembakan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Dari 2 orang tersangka ini, keduanya merupakan ajudan dan juga sopir dari Putri Chandrawati ataupun istri dari mantan Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo. Namun kedua tersangka ini mereka memiliki peran yang berbeda karena untuk pasal yang dipersangkakan pun berbeda, di mana untuk Barada Richard Eliezer, supir dari Putri Chandrawati ini disangkakan pasal terkait pembunuhan atau pasal 338 KUHP, sementara untuk Brigadir RR ataupun Brigadir Ricky Rizal ini merupakan ajudan dari Putri Chandrawati disangkakan dengan pasal yang lebih berat, yakni terkait dengan pembunuhan dan ada indikasi perencanaan sesuai dengan pasal 340 KUHP. Untuk keduanya ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan di Rutan Bareskrim Polri, Pramalistar dan juga pemirsa, karena keduanya masih akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Selain menetapkan 2 orang tersangka, sebelumnya juga Inspektorat Khusus bahkan sudah melakukan pemeriksaan terhadap 25 perwira Polri, 3 diantaranya merupakan perwira tinggi Jenderal Bintang 1, dan dari hasil pemeriksaan ke-25 perwira ini ditemukan indikasi adanya dugaan pelanggaran kode etik yang kemudian memperhambat proses penyidikan untuk penanganan perkara penembakan yang menewaskan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Bahkan dari 25 orang perwira ini, 10 diantaranya pun juga telah dimutasi ataupun dilakukan pencopotan jabatan, dan saat ini 10-nya sudah menjabat sebagai perwira di pelayanan masyarakat Mabes Polri. Ya, Arlista Pram. Baik, terima kasih banyak Nadia Valeria atas laporannya, dan kami masih akan terus memantau bagaimana perkembangan konferensi pers pada siang nanti. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. 1 pasien di Kabupaten Pati, Jawa Tengah diduga suspek cacar monyet. Dan kini pasien dalam karantina dengan kondisi baik dan masih menunggu hasil laboratorium. Kabar adanya 1 orang di Jawa Tengah diduga terindikasi suspek cacar monyet. Ternyata adalah pasien di Kabupaten Pati. Pasien diduga suspek cacar monyet kini dirawat di salah satu rumah sakit swasta di Pati. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, Dr. Aviani Trianti Venusia, membenarkan bahwa pasien mengalami demam sariawan dengan ruam di tubuh. Jadi ini belum pasti ada kecurigaan, maka kita kirim sampel darah maupun sampel dari lesinya ini ke laboratorium untuk di PCR. Ada nggak virus dari monkeypox ini, ada atau tidak gitu nih. Dan selain itu, kalau pasiennya sudah dirawat, diisolasi di rumah sakit, kita juga mengadakan tracing ke keluarganya. Kini pasien dalam kondisi semakin membaik dengan perawatan intensif di ruang isolasi. Untuk memastikan pasien benar-benar suspek cacar monyet atau tidak, masih menunggu hasil laboratorium yang kini belum selesai. Dari Pati, Jawa Tengah, Atta Suharto, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, ratusan tenaga kesehatan atau nakes di Gianyar, Bali mendapatkan vaksinasi booster kedua. Vaksinasi booster kedua untuk para nakes dilaksanakan secara bertahap agar pelayanan kepada pasien tidak terganggu. Ratusan tenaga kesehatan yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani, Gianyar, Bali mendapatkan vaksinasi booster kedua Senin pagi. Para tenaga kesehatan ini secara bergilir mendatangi ruang vaksinasi sesuai jadwal yang sudah disiapkan. Di RSUD Sanjiwani, terdapat 800 tenaga kesehatan yang akan mendapatkan vaksinasi booster kedua. Pemberian vaksinasi booster juga disesuaikan dengan jadwal kerja para nakes agar tidak mengganggu jadwal pelayanan. Dari dulu memang tidak pernah saya kena COVID. Mudah-mudahan dengan booster ini perlindungan untuk diri saya terutama lebih bisa terjaga. Kita pelaksanaan mulai hari ini sampai tanggal 11, 5 hari. Dengan perkiraan kita bisa melayani 200 orang sasaran per hari. Kita masih melihat dalam pelaksanaan 1-2 hari ke depan ini. Dengan vaksinasi booster kedua ini diharapkan kekebalan tubuh kembali meningkat dan bisa menangkal COVID-19 subvarian. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan.
Badai pasir mewarnai kepulangan jemaah haji Indonesia di Bandara Madinah. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di AIN Siang.